banyak, bukannya gue sombong ya, gue kayak gimana, gue banyak talenta gitu, mungkin orang bilang kayak lu nggak akan mampu belajar seperti kayak gue gitu, karena gue ketika belajar sesuatu tuh nggak pernah setengah-setengah, kayak harus tuntas Mas ya? Iya, kayak pencak silat gue harus selesai, kayak break dance gue harus selesai, gue harus sampai jago, gue main gitar, gue nyanyi, gue harus sampai jago gitu, gue beatbox juga bisa gue, cuman gak gue explore gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube saya Aang DM. Baik teman-teman, di kesempatan kali ini kita mau ngobrol nyantai bersama Mas Arjun Kabul. Yoi, ngomong santuy men, jangan terlalu kaku. Iya. Kasihan nih sama penonton juga di rumah. Kalau misalkan terlalu kaku, ntar cepet-cepet skip boy. Repot ntar urusan. Ya, Gimana Mas Jun? Kabarnya gimana? Alhamdulillah sehat walafiat ya. Pokoknya mantul lah pokoknya. Iya, oh ya. Kemarin saya lihat kontennya Mas Arjun ini udah barbar banget guys ya. Gimana Mas Jun kok bisa ke situ sekarang? Kok ngeprank? Gimana ya? Kalau dibilang dunia saya barbar, memang kehidupan saya memang barbar ya. Udah barbar ya? Iya barbar. Cuman ya sebagai content creator ya apa aja lah. Yang penting punya ciri khas sendiri, harus beda sih sama yang lain. Oh iya. Ini Mas Jun, kok konten sampean itu termotivasi di konten apa ini? Kok bisa ngeprank? Dulunya kan konten apa? Sebenarnya gue dari putus asa itu. Iya. Enggak sih, saya lihat itu di kontennya ada olahraga, terus tutorial breakdance. Iya. Jadi repot ya. Gue tahu YouTube tahu YouTube itu juga telat, nggak tahu dari dulu banget. Jadi pas gue bikin YouTube tuh posisinya gue udah cedera ya. Gue udah cedera. Jadi gue ngalamin kayak lutut gue tuh ligamen sebelah kiri. Makanya kayak gue skill gue yang dulu gue asah itu udah hilang. Kayak parkour, kayak breakdance, kayak pencak silat dan sebagainya. Itu udah hilang. Kalau dibilang tuh kayak aku pengen gerak tuh kayak jadi kayak nggak bisa gitu. Udah nggak bisa lagi ya? Udah nggak seluas dulu gitu. Makanya mau nggak mau ya udahlah. Namanya aku hidup di perantauan. Kalau misalkan aku nggak dapat duit, kalau misalkan aku juga nggak mikir ke depan, gua nggak pengen kayak gini-gini terus nih ya kan, keadaan gua juga memaksakan diri ya Mas. Makin kesini juga makin kayak anjir. Gua kebanyakan cari duitnya di bidang skill gua gitu kan. Ya udahlah, mau nggak mau akhirnya gue tahu YouTube, bikin lah di situ kayak tutorial salto, itu masih bisa sih, kayak backflip, back handspring tuh masih mampu guanya. Tapi untuk yang ekstrim belum ya? Kalau yang ekstrim tuh gue belum mampu banget. Kalau dulu sih mau lompat 3 meter, mau 10 meter, mau gimana, karena kan memang kerjaan gue juga stuntman juga gitu kan. Iya. Akhirnya timbullah ide yang bener-bener kayak gimana nih. Gue udah bikin channel YouTube konten-konten tapi gue nggak berkembang gitu. Bingung gue di situ tuh, anjir. Gue lihat yang lain berkembang tapi lihat diri gue kok susah ya, karena mungkin terlalu banyak konten kreator jadi sama persis. Yaudahlah, gue coba pengen bikin sesuatu yang berbeda gitu. Akhirnya timbullah prank. Ya prank untuk awalan dulu kan kita pernah sempet ngeprank tuh kan ya. Iya. Gue jadi homo, gue pokoknya berbagai cara gue lakuin lah sampai bener-bener kayak gue harus berhasil di bidang YouTube, gue harus berhasil gitu. Jangan sampai malu-maluin ketika gue balik ke kampung gue,
Gua nggak bisa dapat sesuatu yang bisa dibanggakan. Ya kalau dibaratkan apa ya, memang kerjaan gue emang agak sedikit ekstrim, tapi mau nggak mau karena sesuatu yang apa ya, yang berisiko ya emang sudah gue pikirin. Endingnya tuh mau gimana. Tapi risikonya udah tahu ya Mas ya? Resikonya udah tahu, tapi di sini yang paling besar support yang paling bener-bener kayak ya gue harus ngelakuin segala cara agar gue berhasil, yaitu orang tua gue. Orang tua gue, jadi bener-bener kayak gue udah merantau jauh-jauh, mau gimana pun keadaan gue di sini, gue harus banyak cara biar supaya gue harus berhasil. Jadi pulang sebelum sukses ya Mas? Iya, intinya pulang sebelum sukses. Jadi ya supaya ya intinya ya itulah keadaan seiring waktu gitu. Memang nggak berjalan mulus sih ketika bikin konten, selalu banyak kendala lah. Yang kamera lah, yang ini, yang itu lah. Karena nggak punya tim Mas ya? Karena nggak ada tim, memang benar-benar keadaan itu ya corona juga sih waktu itu kan, tahu sendiri kan corona gimana. Jadi benar-benar kayak drop benar-benar kayak kalau dibilang putus asa ya pernah ngerasain gue namanya putus asa, tapi di situ ya gue harus bangkit sih, gue harus buktiin kalau diri gue mampu dan gue nggak bisa gini terus gitu, harus ada progres terus ke depannya. Mantap. Alhamdulillah ya begitulah. Ya tahu sendirilah konten-konten gue, ya kan? Iya. Tapi salut saya Mas sama sampean, karena sampean itu nggak pernah apa ya istilahnya mengeluh, menyerah, nggak ada. Kalau dibilang mau mengeluh ya sebenarnya semua orang punya keluh kesahnya. Iya. Cuman kalau gue nggak pernah gue nggak curhatin ya. Iya. Cukup diri gue. Intinya ya semua itu pembelajaran lah. Namanya manusiawi ya nggak ada yang sempurna. Jadi kadang gue hanya menutupi kekurangan gue. Mungkin orang banyak tahu, lu kenapa nggak bikin tutorial salto? Lu kenapa nggak tiba-tiba orang ngajak ribut lu nggak berantem? Gue udah nggak sebarbar dulu cuy. Gue udah nggak seperfect dulu gitu loh. Banyak, bukannya gue sombong ya, gue kayak gimana? Gue banyak talenta gitu. Gue banyak talenta. Mungkin orang bilang kayak lu nggak akan mampu belajar seperti kayak gue gitu. Karena gue ketika belajar sesuatu tuh nggak pernah setengah-setengah. Kayak harus tuntas Mas ya? Iya, kayak pencak silat, gue harus selesai. Kayak break dance, gue harus selesai, gue harus sampai jago. Gue main gitar, gue nyanyi, gue harus sampai jago gitu. Gue beatbox juga bisa gue, cuman nggak gue explore gitu, nggak gue. Mungkin di konten-konten berikutnya Mas ya? Nanti, gue pengen bikin sesuatu yang memang benar original dulu gitu. Jadi benar-benar kayak ya udah nih konten gue lu makan aja dulu, tapi karena keterbatasan mungkin di next konten gue bakal bikin sesuatu yang berbeda gitu. Mungkin orang kan ngelihat anjir seorang Arjun Kabul ngeprank ngehe tai ya kan. Kalau lihat prank-prank gue gimana, lu kesel sendiri. Kesel kan? Tapi itu sebagian acting gue, itu hanyalah sebuah peran yang gue mainkan ketika gue udah rolling and action. Gue harus menjadi seseorang yang berbeda. Jadi bawaannya beda lah. Beda, tapi di balik itu orang gak akan pernah tahu kepribadian gue seperti apa. Bukan psikopat, bukan. Tapi melainkan ya emang ya intinya apa ya? Ya alhamdulillah karena gue hidup di dunia entertainment gitu. Jadi banyak menguasai beberapa acting lah dan logat, apalagi kayak banyak bahasa yang ya gue keluarin di konten gue. Bahasa Sunda juga ada ya? Ya bahasa Sunda juga ada. Apalagi bahasa Madura ya Mas? Bahasa Madura ya gitu kan. Makanya kayak konten-konten kemarin tuh kenapa gue keluarin bahasa daerah gue ya karena ya orang banyak yang pengen tahu gue asalnya dari mana gitu ya. Karena logat bahasanya udah hilang. Udah hilang. Kayak gue ngomong kayak gini lu tahu logat gue dari mana, ya kan? Karena ya intinya lu harus bisa menyesuaikan ya karena gue di perantauan gitu kan. Ya berubah. Jadi gue berbaur sama orang daerah sini. Jadi gue banyak mempelajari bahasa gitu. Itu doang sih. Oh ya, saya sempat kaget pas nonton prank-pranknya. Oh iya. Dulunya kan viewernya udah menurun ya? Iya, pernah menurun sih. Drone juga waktu itu. Ya sekarang udah bangkit lagi terus. Ajar terus ya, walaupun kadang seminggu 3 kali gue bikin konten. Selain itu gue libur karena gue lagi syuting di BASI, Buku Harian Seorang Istri. Gue main di sana. Iya. Berarti kesehariannya juga ada job-job juga Mas Jun ya? Kalau job-job sampingan ada ya, karena gue nggak ngurusin konten gue harus cari sampingan yang lain. Ada lah pokoknya ada. Alhamdulillah ini bukti nyatanya
dari yang nggak punya kamera gue masih pinjam sana sini, sekarang ada nih satu. Dua. Banyak ya. Hah? Alhamdulillah kan. Iya. Iya, jadi intinya apa ya, lu jangan pernah ngerasa kelelahan dalam kehidupan gitu. Intinya lu jalanin terus, fokus sama tujuan lu. Ketika ada rintangan lu hajar aja, karena kedewasaan itu terbentuknya dari masalah. Jadi intinya Belajar dari kesalahan ya, iya, Mas. belajar dari kesalahan, tetap positive thinking, jangan pernah sombong, jangan pernah intinya kayak takabur, tetap smile aja, enjoy gitu. Lu baik, kita baik gitu. Lu jahat, ya kita nggak harus jahatin, lebih baik kita menghindar, itu aja. Sebenarnya gini loh teman-teman, gua nyuruh Aang datang ke Jakarta karena kayak memang ya dia orang yang memang salah satu orang yang tepat yang bisa bantuin gua ketika gua bikin konten, ketika kita kemana-mana. Intinya dia pernah seperjuang bareng sama gua juga waktu dulu kita kos bareng dan sebagainya. Cuman kebetulan dia pulang kampung dulu, akhirnya gua bertahan di sini. Ya alhamdulillah dengan keadaan gua sekarang ya sedikit demi sedikit ada gitulah ya. Akhirnya Aan gua panggil suruh datang ke sini daripada di Madura lu nganggur, lu nggak jelas, lu nggak berkembang, lu mending berkarya di sini. Berkarya di sini. Siapa tahu kan kita bisa saling bantu, saling support, apalagi kita kan sudah mengenal satu sama lain karakternya gimana. Jadi ya nggak ada yang namanya penyesuaiannya kan udah dari dulu gitu. Udah enak gitu, pokoknya udah los pokoknya. Oke Mas Jun, mungkin ada apa pesan untuk subscriber saya? Oh, pesannya satu, lu rajin-rajin share aja nih video teman-teman. Karena jujur, ngedit tuh nggak mudah, bikin video tuh nggak mudah, anjir bikin tenaga ya nggak, ya kan? Pasti buang-buang tenaga gitu. Intinya tetap smile, jaga kesehatan kalian. Jangan lupa selalu bahagiain orang tua selagi masih ada. Itu aja sih. Ya udah, mungkin segitu saja Mas Jun ya. Terima kasih podcast hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.